Gangnya ini sampai ke jalan raya ya, sampai ke jalan raya ya. Sehingga ini menimbulkan macet juga ya. Ini menimbulkan macet ya. Nah, jadi ya itu kata Bapak karena wewenang punya pemerintah ya, ada di pemerintah. Jadi diserahkan ke pemerintah nih. Gimana kalau bisa didengarkan aspirasi dari para pedagang ya. Tahun 2020 ini Pak. Ya, maksud sekali 75%. 75%. Heeh. Ini Kalau bisa masuk online-nya, ya Pak. kalau oke guys, jadi sekarang saya akan masuk ke dalam pasar Pontang lagi. Kita akan nge-review ya harga-harga sembako yang ada di pasar Pontang. Nah, ini di depan nih ada apa nih? Jengkol ya. Ini apa namanya? Kadang walaupun mahal pada dibeli aja. Ini saingan dengan daging, guys. Assalamualaikum, Bang. Ini Bang siapa nih? Nah, ini di Bang Roja nih. Jadi Bang Roja ini jengkolnya bagus-bagus nih ya. Bagus banget nih. Ini ya jengkolnya berapa dijual nih, Bang Roja? Berapa? Rp50.000. Jadi di pasar Pontang ya. Ini di Bang Roja ya, ini harga jengkol dijual harga 50.000 per kilogram. Itu nggak kurang? Nggak kurang? Ah, oh masih bisa. Jadi masih bisa nego ya. Tergantung lagi ya. Oke, terima kasih Bang Roja ya. Jadi kita masuk ke dalam akan nge-review. Sekarang saya berada di lapak Pak Abdul Aziz. Pak Aziz ini mau nanya-nanya nih. Ini bagaimana harga-harga di pasar Pontang. Saya ngecek dari harga cabai ya. Nah, cabai ya nggak apa-apa pindah ke sebelah. Ini cabai merah ya. Ya, cabai merah keriting ya. Ini cabai merah keriting. Ya ini ya, ini ya. Nah, ini guys ya. Ini sama aja. Ini cabai merah keriting. Nah, ini gimana harganya nih? 30.000. Naik atau turun ini? Stabil ya. Jadi harga cabai merah keriting di pasar Pontang ya. Perkenalnya pasar Pontang ini dijual dengan harga Rp30.000. Yang cabai nih, yang banyak yang senang nih. Nah, cabai setan. Cabai setan merah ini dijual dengan harga Rp60.000 ya. Ya lumayan. Itu yang sebelahnya itu cabai apa? Itu buat itu kan, buat gorengan apa ya? Itu berapa? Rp40.000. Terus ini harga tomat gimana nih di pasar Pontang? 5.000 per kilogram ya. Malah bisa turun lagi ya. 5.000. Bawang 20. Ini ukuran sedang ya bawangnya. 20.000 ya, katanya lagi murah ya. Ini bawang. Ya. Ada yang 10.000 yang agak kecilan ya. Ya ini yang agak kecilan ini 10.000 per kilogram ya. Ya, per kilogram. Terus yang kentang ya. Kentang lagi mahal. Kena berapa? 20 per kilogram. Standar Bu. Semua pasar segini harganya. Standar. Ini apa? Bunga kol. Bunga kol ini kena berapa per kilogramnya? 12.000 per kilogram ya. Guys ya. Oke. Oh, terima kasih Bu ya. Ini yang wortel. Ini kena berapa nih? 8.000 kilo. Wah, murah ya. Ini yang impor ya, Pak? Ini kelihatan impor ya. Jadi wortel impor ya di pasar Pontang dijual harga hanya Rp8.000. Yang per kilogram ya. Ya kol nih 7.000 per kilogram ya. Ya, jadi agak lumayan ya harga di pasar Pontang ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Aziz ya. Nah, sekarang kita ke ini bagian ini buah-buah ini kangkung nih. Saya nih. Oh, ini kangkung nih, per ikat. Ini per ikat Pak kangkungnya. 35.000 ya. Jadi obralan ya. Ini 3 buah segini guys ya. Ini hanya Rp5.000 ya. Nih bayangkan Rp5.000 ya. Sawi per kilo. Per kilogram. Ya, sawi per kilogram itu Rp5.000 ya. Oke. Nah, itu terong, itu banyak senang. Ibu-ibu senang nih banyak terong. Ini terong ya, ini lumayan nih, ada yang besarnya nih. Ini bisa dipilih kan. Ini dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram ya. Jadi cukup murah ya. Oke. Ini di buah ya.
Di Lapak Pak Jainal. Ibu beli apa, Bu? Beli dong, Bu. Nih, yang mana mau dibeli, Bu? Ini ibunya nih. Ini di Pak Jainal ya. Ini Pak Jainal nih ada langganannya Ibu ya. Ini apa semangka. Ini per kilo ini jualnya. Oh, ini segini ada sekilo nggak ini? Hah? Oh, 2 kilo. Dijual harga berapa semangkanya? 15.000 satu buah. Oh, jadi nggak jual kilo lagi. Jadi per segini, tuh hampir 2 kilo tadi ya. Itu dijual hanya 15.000 rupiah. Ya, oke oke. Nanas ini apa? Per buah. Per buah. Ini kena berapa per buahnya? 30.000 obrolan juga ya. Obrolan juga. Ini jeruk apa ini? Medan apa ini? Pontianak. Palembang. Wah, malah ke Palembang lagi nih. Ini jeruk Palembang gede-gede ya. Wah, ini kena berapa nih? 15.000 per kilo, tapi ada yang nawar kurang ya? Oh, kurang. Kalau ini jeruk apa nih yang ini? Ini Pontianak, Pontianak. Oh, kok kecil ya Pontianak ya? Ini kalau Pontianak berapa harganya? 15.000, 15.000 rupiah. Ini apa nih? Mangga apa nih? Ini kena berapa harga mangganya nih? Mahal ya? 10.000, murah 10.000. Ya, murah 10.000. Ini pepaya apa? California. Beli Bu. Nih ibunya lagi beli nih. Pepaya California. Ini kena berapa nih harganya? 8.000 per buah. Kurang juga bisa nawar. Jadi 8.000 bisa nawar. Ini pisang apa nih? Sampres. Ini dijual per kilo juga. Per kilo 15.000 rupiah. Lengkeng ini, lengkeng mana nih? Impor. Oh ya impor. Ini jual berapa? 40.000 per kilogram. Oke. Ini jagung ya. Ini banyak yang nyari nih. Jagung manis nih ya? Jagung manis, Pak. Ini dijual berapa per kilo? Per kilo. Per kilogram. Per kilogram berapa nih, Pak? Jagung manisnya? Per kilo. Ini, oh 8.000. 8.000 per kilogram. Si abang ternyata yang jualnya. Lain yang ditanya, guys. Ini 8.000 ya per kilogram ya. Jadi nggak biasanya kan dijual per buah segini biasa ya. Iya. Jadi ya murah juga ya, 8.000 per kilogram. Tinggal datang ke abangnya nih. Sekarang di warung Ibu Sasmita ya, kita akan ngecek harga-harga. Di sini ada minyak kemasan, ada gula, ada terigu. Jadi Bu Sasmita nih mau nanya nih harga minyak curah ini di pasar kota. Ini kena berapa? 16.000 rupiah per liter. Nah, kalau yang curah per liternya 15.000. Kalau yang kemasan itu 16.000 rupiah. Oh ya, jadi setiap merek ada beda ya. Ya, jadi yang merek beda. Kalau yang ini ada merek Arwana ya. Arwana itu kena 16.000. Terus gula pasir itu per kilonya berapa, Ibu? 17.000 rupiah per kilogram. Untuk apa ini terigu? Jadi yang terigu biasa 8.000. Terus yang LM itu 8.500 rupiah. Jadi berbeda 500 ya, tapi kualitasnya kan lebih bagus ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sekarang kita ke ini, guys. Kita ke pedagang pakaian. Kita akan berbincang-bincang dengan pedagang pakaian, guys. Nah, ini nih sekarang di lapak Bang Vijay ya. Jadi Bang Vijay ini jual apa nih ya? Tas-tas, ada kaos-kaos kaki ya dari anak sekolah, kaos kaki anak sekolah ya. Atau untuk buat kantor-kantor juga ya. Tasnya juga gitu ya Pak ya? Ya tasnya juga bagus nih buat anak sekolah ada ya. Mana anak sekolah? Buat anak sekolah sama buat untuk kantor-kantor juga ya. Nah ini Bang Vijay ya benar ya, Bang Vijay. Ini mau nanya-nanya nih, akhir-akhir ini gimana nih?
berjualan di sini? Ramai atau enggak ini? Oh, kalau lagi rame-rame, enggak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibanding tahun sebelumnya gimana nih? Menurun. Apa sebabnya kira-kira? Oh, jadi ini online ya. Jadi ini karena online ya. Jadi ini perhatian pemerintah juga ya. Kalau bisa ini online-nya dikurangi ya. Ya dikurangi karena ini para pedagang ini dari semua pasar yang ada semuanya ngeluh dengan gencar-gencarnya online, pedagang-pedagang pakaian khususnya itu sepi ya, sepi. Nah ini, ah ya oke. Ya iya, jadi ya itu kata Bapak karena wewenang punya pemerintah ya, ada di pemerintah. Jadi diserahkan ke pemerintah nih. Gimana kalau bisa didengarkan aspirasi dari para pedagang ya, khususnya pedagang pakaian ya. Jadi ini bayangkan ini hari Selasa. Hari Selasa itu hari puncak teramai di Pasar Kontan ya. Tapi kenyataannya di bagian pakaian ini tetap sepi. Ya, tetap sepi. Ya. Kalau di bagian sayuran sembako itu rame ya, karena memang itu kebutuhan sehari-hari terpaksa. Tapi kalau untuk pakaian ini kelihatan sepi. Ini bayangkan nih, ini pedagangnya nih guys. Ini pedagangnya, bukan pengunjung, pedagangnya ada ya. Jadi ini ya perhatian dari pemerintah ya. Apa aspirasinya lagi Pak? Yang mau diungkapkan ya buat pemerintah online. Jadi juga ini aspirasi dari pedagang katanya ini akibat masuknya barang-barang impor ya. Jadi ini aspirasi dari para pedagang nih kalau bisa nih pemerintah ini memberikan berupa pinjaman bantuan dan ya kalau bisa mungkin pinjaman tanpa bunga ya atau bahkan lebih bagus bantuan gitu Pak ya, bantuan modal ya. Karena ya para pedagang ini kekurangan modal ya Pak ya. Ya masih kekurangan modal katanya ya. Jadi ya para pedagang katanya masih kekurangan modal nih. Jadi biar pemerintah kalau bisa datang ke Pasar Pontang langsung ya. Nah, biar ngelihat kondisi dari para pedagangnya ya. Ini pedagangnya nih. Nah, jadi ini pasarnya sebenarnya cukup luas ya. Ini pedagangnya cukup banyak dan yang dijual ini komplit sekali. Mau milih apa aja ada dari sini, dari busana untuk anak-anak, busana untuk dewasa, busana muslim ya. Ya Bu ya, sepi ya Bu. Ya ini karena katanya online ya. Ini sebabnya karena online katanya. Jadi kalau bisa memang ini pemerintah ini harus benar-benar harus adil ya, harus adil kepada para pedagang khususnya di pasar tradisional ya, di pasar tradisional ya. Ya karena kondisinya seperti ini ya. Ini di hari ramai ya. Oh ya, jadi hari pasarnya puncaknya itu hari Selasa dan Jumat ya. Iya. Tapi dagangnya banyak yang di nol dagangnya Pak. Ya. Karena kalah sama online. Iya. Tolong perhatikan pemerintah. Itu jadi guys ya. Jadi itu tadi pemerintah ya. Semenjak tahun 2020 ini Pak. Ya. Merosot sekali. 75%. 72%. Heeh. Turun ya. Buat kebutuhan sehari-hari aja udah bisa sekarang. Ya, ini Tolong perhatikan. ya. Iya. Oke. Jadi ini pemerintah ini gimana ya? Jadi ya ini Cari solusi. ini Kalau tutup online-nya, ya Pak. kalau bisa katanya. Ditutup. Ya, Kalau kalau bisa 200% naiknya. ya dikurangi. Online-nya tuh. Ya. Oke. Ini alisan Pak. Ya. Saya jual 150. 150. Online cuma 130. 130. Coba bayangkan ya. Coba Padahal bayangkan. Ya. nggak kembali modal ya. Nggak Ya, kembali nggak kembali modal. Nah, Ini contohnya saya jual 103. 103. Di online 106. 106. Jadi bayangkan Dua kali lipat. bagaimana padahal Ya. pedagang belinya itu udah cukup mahal ya. Jadi ini nih gimana nih solusi ya. Ini pemerintah nih Ya. kasihan pasar-pasar tradisional ya. Ya. Karena mereka ini butuh istilahnya support ya dari pemerintah Ya. biar mereka bisa bertahan hidup. Jangan ada maunya doang. Ya. Janji palsu. Ya. Sudah jadi. Sudah jadi ya Nah, itu katanya lupa guys sama ya. kita orang. Jadi untuk pemerintah nih ya, Ya. ini masukan dari para pedagang ya. Tolong Pak Ya. Sabar, Pak. Orang dewan yang di atas tuh. Terutama nih yang Ya. berkepentingan katanya ya.
mewakili Ya, pedagang pasar tradisional. perasa tradisional Tolong Pontang. perhatikan. Oke, Ya. oke, oke. Oke, jadi itu guys ya, itu Siap. Terima kasih, khususnya Ya. pemerintah dengan Pak siapa ini Pak? Abdurrahman Pak Abdurrahman. dari Jadi Serang. dari Serang. Jadi Ya. tadi perbincangan dari perwakilan dari para pedagang, khususnya pedagang pakaian yang ada Ya. di Pasar Pontang ya, Pontang, ya. Pasar Pontang guys ya. Jadi itu tadi ya, semoga pemerintah mendengar. memperhatikan, Ya. ya. Semoga pemerintah memperhatikan. Kalau bisa turun langsung datang ke Pasar Pontang, memberikan apa namanya berupa solusi ya, iya memberikan apa namanya kalau bisa sumbangan bagaimana biar mereka bisa lebih bertahan lagi. Iya. Ya. Ya, jadi katanya ya sebelum-sebelumnya mereka ini masih lancar-lancar saja. Tapi untuk sekarang ini udah sangat apa namanya ya, prihatin ya sekarang kondisinya sekarang ini. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Tolong Ya, sabar ya. sama orang dewan yang di atas. Oke. Jadi ini terutama nih anggota-anggota dewan khususnya yang Kabupaten Serang, Kabupaten Serang, dan juga yang duduk di Senayan ini ya. Kalau bisa aspirasi dari pedagang ini supaya tolong didengar ya. Oke, guys, jadi terakhir ini tadi kita berbincang-bincang di lapak pedagang pakaian khususnya ya, guys ya. Jadi itu tadi ada banyak keluhan ya, keluhan dari pedagang ya. Karena ini sebenarnya hari ini puncak dari keramaian pasar ya di hari Selasa. Tapi kenyataannya untuk di pedagang pakaian ini tetap sepi. Ya, seperti tidak ramai seperti di bagian depan, di bagian sembako-sembako ya. Nah, jadi masukan khusus dari para pedagang ya, khususnya nih buat pemerintah ya, pemerintah yang berkepentingan khususnya di bidang perdagangan ya. Ini kata masukan dari para pedagang supaya online ini kalau bisa dikurangi malah ditutup ya. Biar ya para pedagang bisa seperti dulu lagi berdagang ya. Dikasihan karena mereka ini butuh kelanjutan hidup juga ya untuk menyekolahkan anak-anaknya ya buat untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau seperti ini ya. Bahkan tadi sempat berbincang-bincang dengan pedagang, katanya ada yang udah berhari-hari belum laku satu pun barangnya. Jadi kira-kira kalau nggak laku mau makan dari mana ya guys ya. Nah ini ya, jangan juga ini pemerintah kalau bisa turun langsung ke Pasar Pontang ya, berikan bantuan kepada pedagang ya, berikan solusi yang terbaik buat para pedagang ya. Ya, oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini biar terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.